Mereka dakwah di dalam gereja, bukan dakwah mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Hati-hati, ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak. Saya tidak peduli dia kiai apa habib orang mudeng. Siapapun yang melakukan seperti itu, ojo dicedai didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini, mereka yang akan merusak bangsa kita dengan dalil toleransi. Sebenarnya mereka tidak toleransi, justru mereka menjual agama-agama Islam kepada agama-agama yang lain dengan mencari duit. Tergantung amplop piro. Banyak pastor yang kita Islamkan, banyak pendeta yang kita Islamkan. Ini ada orang yang ngomong-ngomong, wah ini ada GNU keluar masuk gereja baca selawat. Lu bagaimana itu hanya untuk kira bener cari duit loh. Lu bagaimana? Itu dulunya itu supir bis di Arab namanya Syekh Abdul Qadir. Kalimatnya adalah khairun nas anfa'uhum lin, bukan lil muslim, bukan lil mukmin. Maka ketika engkau berdakwah kemana-mana, masuki gereja, masuki vihara, kuil, gelandangan, bawah jembatan, datangi mereka. Apalagi masih Indonesia, datangi semuanya. Loh, apa enggak haram itu, Gus? Sing muni haram ki goblok. Ketika Rasulullah diangkat jadi nabi, sudah ada orang Islam belum? Lalu nabi berdakwah kepada siapa? Datangi mereka, ajak, perdengarkan kemerduan Al-Quran. Kayak tadi anak kecil tadi baca Quran mendayu-dayu kayak begitu luar biasa. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dari suaranya aja orang bisa menggetarkan hati. Sampaikan Quran balighul anni walau ayah, sampaikan ke mereka bahwa sudah engkau sampaikan, kemudian mereka tidak mau baik, silahkan. Lu Qur'annya kan mengatakan bahwa orang kafir itu tidak mungkin, Gus. Sawa'un alaihim andartahum an lam tundirhum la yu'minun. Dikandani enggak kandani padha wae. Ning kowe wis ngandani apa durung? Sudah memberitahu mereka atau belum? Kalau belum, kok kamu jujuk sudah mengatakan bahwa mereka tidak mungkin percaya? Belum tentu. Sayyidina Musa itu diperintah oleh Allah. Apakah Allah tidak tahu bahwa yang namanya Fir'aun itu tidak akan masuk Islam? Apakah tidak tahu? Tapi kewajiban kita atas manusia menyampaikan dakwatul Islam kepada siapa saja. Nabi Musa dan Harun diminta untuk datang ke Fir'aun untuk menyebut la ilaha illallah. Orang gelem tidak masalah, tapi sudah disampaikan. Anda tahu nggak bendahara PBNU yang namanya Dr. Haji Bina Suhendra itu adalah anak pendeta Katolik, keturunan Cina, direktur Buringer Kimia Farma, Papros direkturnya utama, Cina presiden mahasiswanya, Cina Katolik di Jerman. Tapi saya datangin, assalamualaikum Mas Bina, saya ajak ngobrol sampai kepada menjelaskan Allah dengan mekanisme hukum fisika, hukum kimia. Saya jelaskan tentang hukum antariksa, saya jelaskan tentang hukum begini. Lalu masuk Islam, sekarang menjadi bendahara umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Saya yang Islamin. Banyak pastor yang kita Islamkan, banyak pendeta yang kita Islamkan, tapi ya begitu caranya kayak Rasulullah. Gak usah masuk Islam, agamamu gak bener, gak usah. Untuk apa? Karena innal huda hudallah wa hadi Rasulillah. Tidak akan mendapatkan huda dari Allah kalau Allah tidak memberi huda. Tetapi Allah akan memberi huda kalau ada hadi, ada risalah, ada syariat Rasulullah yang disampaikan. Lah nek mereka kamu datang aja tidak pernah, tapi setiap ketemu kamu kafir, 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 bagaimana bisa mengenal Islam? Maka berpikir, ini ada orang yang ngomong-ngomong, wah ini ada GNU keluar masuk gereja baca selawat. Lu bagaimana itu hanya untuk kira bener cari duit loh.
Loh bagaimana? Wong itu dulunya itu sopir bis di Arab, namanya Syekh Abdul Qadir. Nama itu nggak boleh pakai Syekh, itu nggak boleh. Wong Syekh itu gelar. Ini karena bapaknya kepingin dia jadi orang hebat saja, maka ditambahi Syekh Abdul Qadir. Wong jenengan kok insinyur, kayak enggak sekolah dulu dapat gelar insinyur. Ini enggak tahu-tahu namanya insinyur, namanya doktor begitu. Yang masuk gereja cari uang, ulama cari duit, uteknya jeblok. Wong Gus Dur itu yang ngajarkan. Yang mengajarkan Gus Dur itu adalah Rasulullah. Rasulullah malah masuk ke rumahnya orang Yahudi yang matanya buta, mengajarkan moralitas agama sampai kemudian masuk Islam. Rasulullah yang masuk ke rumahnya orang Majusi yang setiap hari ngirim tai dan kemudian karena kelembutan hatinya Majusi masuk Islam. Maka kalau suaranya bagus silahkanlah, tapi barang selawat boleh. Barang selawat mengutamakan selawat Nabi aja saya sudah dapat bayaran 60 juta, 70 juta sekian, silahkan. Tapi jangan ikut-ikut ngomong soal agama, ramudeng. Wong suarane apik tok ya wis barang selawat wae. Tapi jangan ngomong-ngomong soal ilmu, nanti malah nabrak yang lain-lain. Ngaku mustasar NU saya ini dari bayi, pengurus Ansor, komandan Banser, sekarang jadi komandan pendekar pagar Musa se-Indonesia, pengurus NU, Panglima pasukan berani mati, bukan Panglima Banser, pasukan Panglima berani mati ini. Janganlah dengan kelembutan, dengan moral. Gus, kok kenapa sampean masuk gereja begitu dong? Jangan kemudian ngomong di luar, ini ada kiai ngaku NU, ngaku Gus, ceramah di ini, masa Tola Al-Badru disuruh masuk gereja? Loh, kalau memang benar Tola Al-Badru masuk gereja, kan gerejanya jadi masjid. Goblok radin gitu loh, gimana? Berarti Rasulullah sudah menguasai mana-mana gitu loh. Itu berani mati. Maka jangan dengan kekerasan ngomong, Gus kok awakmu kok ceramah neng gereja, takon dong, jangan ngomong di luar. Wal afina anina, saya memaafkan, mudah-mudahan dibuka hatinya dan tahu bahwa Rasulullah tidak secetek itu. Rasulullah jin saja kepingin masuk Islam, datang kepada Rasulullah, diterima. Jin, pohon kurma yang dulu menjadi senderannya Rasulullah ketika hijrah, nangis. Rasulullah mendengar tangisan pohon kurma, lalu pohon kurmanya mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa dekat dengan engkau? Karena aku pohon kurma, yang lain bisa dekat dengan membaca sholawat saja, engkau bisa selamatkan dia dengan membaca syahadat, engkau selamatkan dia. Aku pohon kurma, lalu bagaimana nasibku setelah engkau sandari dulu bertahun-tahun engkau tidak pernah melihat aku? Lalu dengan mukjizatnya Nabi Rasulullah menangis, hatinya tergerak. Pohon kurma saja mencintai Nabi, maka Rasulullah juga memperlakukan pohon kurma sebagaimana manusia. Baik, kalau begitu wahai pohon kurma, ayo ikut kepadaku, jalan. Lalu dijadikan tiang rumahnya Nabi. Tiang rumahnya Nabi itu yang sekarang menjadi Raudhah. Di situ ada makamnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Rasulullah Muhammad SAW. Di Raudhah itu ada tulisan, Bainal baiti wa mimbari riyadin min riyadi jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Di antaranya ada pohon kurma yang dulu menangis karena rindunya kepada Nabi. Kalau sudah menangis rindu kepada Nabi berarti cinta. Kalau hukum cinta sudah berlaku, maka yang lain tidak berlaku. Loh, terus bagaimana Gus? Itu mencapai hakikat apa makrifat apa syariat? Saya nggak urusan makrifat, hakikat, hakikat apa syariat. Pokoknya kalau engkau datang mencintai Nabi, Nabi akan datang merengkuh engkau, menggunakan tangannya untuk menyelamatkan engkau. Contohnya adalah seorang ibu ketika dia punya bayi, bayinya ngompol apa, bayinya dibanting apa? Dibanting enggak? Karena apa? Karena cinta. Engkau menggendong anak kecil, seorang bapak menggendong anak kecil, kemudian kakinya nendang wajahmu,
Anakmu kamu kampleng apa enggak? Karena apa ini? Karena cinta. Maka kalau engkau datang dengan cinta, ngaji nggak mudeng, fasih enggak, khusyuk apalagi, poso nggak bener, amal nggak tahu, tapi kamu datang dengan cinta kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi kholat khilati adrikni. Ya Allah, berikan sesuatu dari tangannya Nabi sendiri. Maka seorang yang gagah, jagoan, panglima, bajingan sekalipun, ketika datang ke depan makamnya Nabi, pasti ambrol pertahanannya, dia akan menangis. Lalu sampai di situ dia keluar, ditanya, kenapa engkau menangis? Nggak ngerti. Kamu berdoa apa? Nggak ngerti. Cinta menghabiskan syariat apapun, bahkan cita-cita doa pun engkau lupa segalanya. Tetapi bahwa engkau tidak berdoa karena cintamu kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti kamu tidak berdoa. Oh, ini hukum cinta. Maka kalau mencintai, semuanya jadi jalan pertobatan. Tapi kalau engkau getak-getak, orang nggak mau. Berapa pendeta Cina, pastor-pastor yang saya Islamkan, saya nggak pernah cerita, tapi bisa datang ke pesantren Abdurrahman Wahid. Kita tunjukkan akhlak yang baik. Rumah saya nggak ada pagernya, semuanya bisa masuk. Yang namanya pesantren Abdurrahman Wahid, semua orang bisa masuk, bisa makan minum gratis. Berangkat umroh ongkosnya nggak cukup, mangkat rumah sana aku ki sugih gitu. Ya ono wong Lampung sing mangkat urung lunas ngono. Ora apa-apa. Tapi karena cinta, jadi semuanya jadi baik. Maka jangan hancurkan cinta yang sudah ditanam ulama-ulama bangsa Indonesia ini, baik yang Habib atau yang tidak Habib. Jangan dipisah belah. Kita tetap mempertahankan NKRI, bukan karena kita mencintai NKRI, tetapi NKRI menjadi sebab kita diangkat oleh Allah menjadi orang yang beriman. Hubul waton minal iman. Maka dulu ulama-ulama menghadapi panglima-panglima perang dunia, yang namanya Jenderal Malabi dihadapi oleh Kiai Abbas, dan saya adalah anak angkatnya. Maka kemarin di pesantren Buntet tak kumpul ke Densus 99 untuk menghadapi orang-orang yang macam-macam. Nek perlu rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Jangan hancurkan Indonesia. Mau Jokowi, mau Prabowo, Indonesia masih berlanjut selama adzan dikumandangkan Allahu Akbar, maka Islam tetap jalan. Maka cintai negerimu karena engkau mencintai Rasulmu. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.